makan singkong, ntar aku sore pulang lagi ke BSD. Rencananya sih aku mau cari tempat tinggal juga di daerah Sepatan supaya aku nggak bolak balik. Mungkin istri aku pingkan mampu bakalan tinggal di Sepatan, cuman belum dapat lokasi rumah yang pas gitu, yang cocok. Emang maunya yang kayak gimana kak rumahnya? Kriteria mungkin. Pengennya sih apa yang standar aja, yang biasa aja, ya penting mah nyaman lah buat keluarga gitu, buat Pingkan dan anakku dan anak-anak. Cuman lokasinya kita nyarinya yang Pingkan kan identik nyarinya yang lingkungannya bersih ya. Itu pertama, dia tuh kalau survei rumah itu terutama kamar mandi yang utama paling penting gitu. Jadi aku cari yang nyaman, terus yang ya bersih lingkungannya. Budget berapa kak nyari rumah sama kak Pingkan? Kemarin sempet nyari rumah di daerah sini juga, cuman harganya kan masih lumayan lah gitu kan, satu M lebih lah gitu kan. Dia kan pengen sekaligus dua. Sempat kita kan waktu itu isu kan lagi rame ya perbincangan antara rumah gitu di netizen gitu ya. Jadi Pingkan pengen sekaligus dua, kata aku kan satu dulu, aku belum kuat kalau dua mah gitu. Satu rumah itu kan 1,5 M, dua rumah berarti 3 M dong ya. Ya walaupun memang bareng-bareng, cuman kan kita kan aku lebih panjang pikirannya takutnya ke depannya kita nggak tahu ya kan. Jadi aku pikir satu aja itu kita kepentingan ya. Terus kan kita sebenarnya satunya itu buat kantor kerja gitu, satu lagi buat tempat tinggal. Tapi aku putuskan untuk satu aja dulu. Kak kemarin itu lagi live, terus ada sempet adu cekcok, itu kenapa sih kak sebenarnya? Oh. Iya, awalnya sepele sih, sebenarnya sepele. Jadi waktu kemarin kan aku kesempatan. Nah, aku dagang. Nah, 3 jam kemudian handphoneku kan ngeblank, ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WA itu mati, tapi masih nyala gitu, nggak bisa diangkat. Ini handphone kenapa gitu kan? Aku cas masih begitu juga gitu. Terus nggak mati tuh kan, akhirnya kan mati yang di WA itu. Nah di situ dia istri aku berpikir aku ini kemana-mana, ya maklum lah mungkin namanya manusiawi gitu, ada rasa sifat khawatir, mungkin ada juga ya. Ya aku bilang aku nggak kemana-mana, di sini aku ngobrol sama papa, kalau nggak percaya tanya aja, tuh lagi gua habis ngurusin survei itu kan, ada urusan lah gitu kan. Jadi wah kita panjang-panjang lah gitu kayak udah aku nyadarin diri kan, aku minta maaf, ya udah maafin aku kalau emang ini sebenarnya komunikasi aja sih, sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang ya udah pulang gitu kata dia. Ya aku pulang, pas aku pulang tapi janji ya kalau aku pulang jangan bertengkar lagi gitu, jangan dibahas lagi gitu. Aku pengennya kayak gitu. Maju dapat. Aku pengennya kan kayak gitu. Terus sudah itu dia bilang gini. Nah setelah aku nyampe ke BSD, aku sengaja lab tuh di parkiran, mau bikin kejutan lah sama dia. No, dia juga lagi nge-lab gitu kan, supaya nanti dia nge-lab nyamperin aku kan. Dia bilang gini, masih ngebahas soal itu juga tuh. Aku orangnya simpel sebenarnya, aku udah minta maaf sama dia gini-gini, dia kan panjang. Kalau aku kan sebagai laki-laki begini, aku menghindari untuk pertengkaran hebat, pertengkaran yang luar biasa lah gitulah. Cowok, aku sebagai cowok hanya sekedar menghindari, menjauh, bukan berarti banyak yang bilang kata-kata cerai gitu. Itu enggak, sama sekali aku nggak bilang kayak gitu. Jadi Pingkan sendiri yang ngomong kayak gitu, kamu kemana Ria, tinggalin aku, kamu ceraiin aku ya. Padahal aku nggak bilang, aku tuh cuma menghindar supaya nggak terjadi pertengkaran hebat, nanti aku baik lagi. Cuman kalau Pingkan itu pengennya kalau aku salah langsung minta maaf, langsung dimesrain, diciumin lah gitulah, dibujuk-bujuk. Aku udah, cuman masih begitu terus, dia tuh pengennya dicium terus sampai kelar tuh masalah tuh, sampai adem. Atau kita babak belur nyiumin melulu, kagak beres-beres ya kan. Akhirnya sama sebenarnya nggak ada ribut itu, bukan nggak ada niat untuk
ribut di live-in, sama kebetulan aku lagi nge-live. Nah itu dibahas lagi, mana coba lihat WA kamu, bla bla, ini yang ini dealer nih, aku bilang gini, buru-buru. Jadi awal mulanya aku tuh ada janji sama Pinkan ke mall makan, tiba-tiba batal. Aku ngurusin kesempatan nih, ada perlu. Nah di situ kan dia, ya udahlah, mungkin gimana. Nah setelah itu kesini 3 jam handphoneku nggak aktif, pikirannya lain. Padahal pas kebetulan nih handphone, jadi nih ini baru dibenerin ya, kata yang kemarin ada karetnya aku benerin nih handphonenya. Udah bagus berarti. Iya udah diiniin. Akhirnya aku ngebenerin handphone biar supaya nggak ada keributan lagi masalah HP. Udah gitu. Akhirnya utangar saya bilang udahlah pusing aku pergi aja. Pergi itu bukan berarti ninggalin dia. Pergi itu aku menghindari, karena di BST kagak ada warung Madura. Kalau ada warung Madura aku ngopi. Iya ngopi dulu, habis itu pulang lagi. Jadi dia langsung lari, Uber aku udah kayak film India. Jadinya Uber-Uberan kita, aduh parah. Itu doang awalnya. Berarti tapi sekarang baik-baik aja. Aku baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah. Itu ya udah menyadari ya, saling ngalah. Cuma itu doang sih masalah sepele. Jadi banyak yang bilang cerai-cerai, enggak. Jadi gini loh, pernikahan itu begini, laki-laki kan saya tahu semua laki-laki itu pantangan untuk mengatakan cerai gitu ya, talak. Tapi aku ini bilangnya aku pergi, kita masing-masing aja lah, pusing aku. Itu bukan berarti masuk kategori talak, cerai ya. Kecuali bilangnya gini, aku ceraiin kamu, aku talak kamu hari ini, selesai. Ini kan aku bilang pergi, ninggalin masing-masing. Itu bukan masing-masing apa dulu, masing-masing tempat kan banyak gitu kan. Jadi Pinkan itu punya trauma, dia bilang aku punya trauma. Jadi kalau aku ribut bertengkar, tolong jangan pergi, kata dia gitu. Gimana aku nggak mau pergi, sedangkan dia ngomongnya nyocor terus, nyecer terus gitu kan. Jadi aku pusing, akhirnya aku menghindar supaya nggak ada keributan besar, nggak ada kata-kata kasar yang timbul dari aku pergi gitu. Itu doang. Tapi Mas Aryo bilang nggak sih, maksudnya jangan cemburuan sama aku? Itu kan berarti Kak Pikan mungkin lagi cemburu semata gitu ya, gara-gara handphone yang aktif. Sempet bilang nggak sih jangan cemburu, aku kan kerja gitu. Iya, aku bilang gitu. Aku nggak ngapa-ngapain lah, kamu macam-macam begini, nggak ada. Kalau kan nggak percaya tanya aja bapakku. Bila perlu aku kasih tahu nih, aku sama bapak nih gini-gini, aku videoin gitu. Nah udah tuh Adam, oke los tuh, nggak jadi masalah, aku pulang kan gitu ya. Setelah itu nyampe sono ya kan, pengen dia tuh langsung gitu ngerangkul ini itu, maafin gini. Aku nge-lab di parkiran. Ya itu dia, gara-gara di situ mau bikin kejutan dia doang sih sebenarnya. Jadi nggak ada kata istilah cerai atau apa, nggak ada omongan gitu, pantangan sama saya. Aku seumur-umur, aku juga pernah berumah tangga sama yang dulu. Aku nggak ada kata bilang cerai, seribut apapun aku nggak ada ucap kata-kata gitu. Karena orang tua aku ngajarinnya kayak gitu. Bila perlu pergi aja, tinggalin, kita datang lagi kemana kek, gitu aja, menghindari gitu doang. Jadi Pinkan itu langsung spontan nganggapnya kamu cerai ya gitu, pengen cerai gitu. Jadi dia sendiri yang ngomong, bukan aku. Jadi netizen itu menganggapan aku mudah sekali mengatakan kata cerai. Enggak, yang sebenarnya kayak gitu. Tapi dengan sikap Kak Pinkan yang begitu, kamu menenangkannya gitu gimana? Aku udah nenangin, kata aku ya oke, aku minta maaf, aku salah gitu kan. Udah jangan dibahas, los. Aku tuh pengennya udah stop gitu, jangan dibahas lagi. Kalau dia kan masih, kalau dia pengennya aku ini gini, pengennya meluk dia terus, ya udah nyiumin dia terus, dia pengennya gitu. Mungkin aku sedikit agak nggak peka dikit gitu kan. Jadi pengen dia kayak gitu, tapi udah kulakuin. Tapi dia pengennya lebih banyak gitu. Kurang gitu ya. Kurang, intinya kurang gitu. Gitu doang. Oke, tapi gimana Kak Pikan sekarang udah isi belum nikah? Isi? Oh belum. Lagi program atau gimana Kak? Untuk saat ini belum sih, belum ya. Aku minta doain. Dia kan pengen punya momongan dari aku. Aku kan sempat bilang dulu, kamu sebenarnya suka sama aku nih, settingan apa sensasi sih? Apa kamu pengen naik ini lagi gitu kan? Arya denger ya, aku tuh tulus sama kamu.
kalau aku settingan ngapain aku pengen punya anak dari kamu begitu. Kalau dipikir-pikir iya juga sih ya kan. Ya, tapi belum dikasih. Lagi program nggak sih Kak atau gimana? pengen Pengennya sih cepet-cepet. Oke. Kemarin juga pada challenge nge-live di Ngamen itu gimana sih Kak? Di lampu merah. Iya di lampu merah. Itu gimana sih nge-live challenge atau gimana sih Kak sebenarnya dapat berapa gitu Kak? Awalnya kan gini, aku kan iseng-iseng sarapan yuk gitu kan. Heeh. Kemana kek lah pagi-pagi anak-anak masih tidur, kita makan di luar. Oke lah, kata dia pengen makan di McD. Oke. Udah aku makan, dia sambil nge-lap. Udah kamu nge-lap aja sambil nyanyi gitu kan. Dia nantangin aku kan. Dia kalau ada saweran elang macem-macem gitu ya, yang gede-gede, Arya joget di lampu merah. Buset gila, main joget-joget aja kan. Aku kalau ngomong sama istri, si Mambo parah gitu kan. Aku bilang gitu. Akhirnya kan namanya penonton 20.000 yang lab udah pasti banyak sultan di situ kan. Akhirnya aku kena batunya, aku joget di lampu merah itu gara-gara challenge ya, mungkin sekalian menghibur lah penonton gitu kan, setangtangan. Dulu juga pernah sih aku sempat joget-joget di jalan, cuman nggak pernah di lampu merah. Kalau istri aku sih Pingkan gitu kan, kemarin-kemarin sempet joget di lampu merah challenge juga gitu, dapat saweran untuk tantangan doang sih kayak gitu. Duit saweran itu biasanya buat apa Kak? Buat kehidupan sehari-hari atau gimana Kak? Atau ada giveaway lagi atau gimana Kak? Kalau aku gini sistemnya, aku nggak pakai giveaway. Cuman kita ini punya sesuatu ya, manajemen entah seminggu sekali atau pokoknya seminggu sekali aku berbagi hasil dari gift nih. Kita berapa persen sesinya gitu kan, aku berbagi. Kadang aku ke anak-anak yatim, janda-janda yang ditinggal mati, orang-orang yang membutuhkan kayak anak-anak jalan gitu. Cuman aku belum nggak aku expose. Aku sistemnya berbagi tanpa orang tahu gitu, nggak dipublikasikan untuk dijadikan konten. Aku pengen konten itu sekedar hiburan. Kalau untuk konten pahala, aku takut soalnya sedikit aja hati ria, pahalaku hilang. Itu yang ku takutin. Memang kita mencontohkan hal baik gitu, hal baik artinya nih gue begini gini. Namanya hati kan mana tahu ya manusia ya, sedikit hati bangga aja, gue bisa berburi, disorot kamera, dilihat orang. Itu yang saya takutin gitu. Makanya penonton dulu pernah bilang kan sama tetangga saya di Sepatan, Arya itu kan bukan saya ngomong ya. Arya itu kalau habis joget, main TikTok, hasilnya suka dibagi ke anak-anak yatim. Itu tetangga sendiri yang ngomong, bukan saya ya. Makanya saya mah biar orang tahu aja gitu, itu doang. Tapi kalau ada orang yang nyuruh tantangan, bang, buat konten berbagi dong, insya Allah kalau memang itu permintaan teman-teman, ya aku mau nggak mau aku lakuin. Tapi kalau untuk nggak ada yang minta, ya nggak aku lakuin. Selagi orang itu nggak minta untuk konten berbagi, aku nggak siap. Tapi kalau ada yang minta, nggak apa-apa, aku gas gitu. Kak, menjaga romantis sama Kak Pingkan gimana sih Kak? Kenapa? Menjaga keromantisan sama Kak Pingkan. Menjaga keromantisan Pingkan itu sebenarnya gini. Pingkan itu kan dia tuh tipikal cewek yang dulu pernah terluka, pernah trauma gitu kan. Dan dia tuh intinya dia butuh kasih sayang, materi. Semua juga manusia butuh materi ya, tapi bukan dijadikan pokok utama gitu kan. Kita materi bisa dicari bersama, tapi kalau kebahagiaan dan kesetiaan nggak dapet, ketulusan nggak ada, buat apa? Ya kan kayak gitu. Intinya dia pengen ke situ, dan aku hadir di kehidupan dia. Dia juga sempat bilang kalau dia nyaman sama aku. Aku tuh seperti apa ya? Seperti dia belum pernah merasakan suka atau cinta sayang sama cowok dari sebelumnya, dan aku orang yang ibaratnya kedua dari sebelumnya gitu. Dan bahkan bisa lebih dari itu. Dia pernah ngungkapin itu ke aku sendiri waktu pernah cerita kita berdua gitu. Makanya dia suka takut kalau aku pergi jauh, dia diikutin terus. Ini aku kesini aja sebenarnya aku udah, dia selalu ikut, pengen ikut, bukan aku nggak mau keribetan. Justru aku mau mengobati dia supaya suatu saat
aku ada apa-apa di mana keperluan tanpa aku di samping dia bisa percaya, dia bisa kuat. Itu Tujuannya itu ya. tujuannya itu aku mau ngobatin trauma dia supaya dia tuh kalau ditinggal aku ke Indomaret aja ikut langsung gemeter. Dia kalau aku pergi kemana ikut, aku nggak mau ikut gitu. Jadi aku bingung nih, serba salah nih orang, traumanya kok sampai segininya gitu kan. Makanya aku berusaha mengobatin trauma dia perlahan. Ini alhamdulillah nih sekarang dia bisa aku tinggal. Tadinya nggak bisa loh. Kemana, Kak? Tinggal di BSD. Oh. Aku di sini. Ini bisa dia aku tinggal. Tadinya nggak bisa. Bawa anak atau terus pagi-pagi ngikut. Di sini juga dia paling nge-lab, nggak ngapa-ngapain. Aku kasihan. Lebih baik di sono, anaknya ditinggal nanti timbulnya kan. Hanya untuk ngikutin aku pulang sore. Tujuan aku baik kan. Jangan, yang penting mah komunikasi. Toh aku juga, kamu nge-lab, aku nge-lab dia biar kamu percaya. Aku nggak kemana-mana, atau aku juga di pasar. Aku perlahanin, nasehatin sedikit-sedikit. Mulai tuh agak terbuka gitu hatinya. Itu. Kak, Kapingan kan suaranya juga masih bagus banget nih. Gak ada niat maksudnya bikin lagu lagi, nyanyi lagi gitu secara rutin Kapingannya. Aku ada niat kayak gitu. Dia juga udah buat lagu berdua gitu ya, duet. Nih, rencana kita sih mau launching ya. Kapan, Kak? Entah itu kapannya, sekalian buat channel YouTube gitu kan. Aku mau bikin single duet bareng yang udah diciptain ya kan, judulnya Cinta Sederhana gitu kan. Ini kan udah mau dipersiapin, cuman tinggal tunggu aja gitu waktunya. Berarti udah kayak latihan vokal, terus rekaman segala udah? Belum, rencana minggu-minggu besok lah gitu. Oke. Sebenarnya ada yang mau aku sampaikan juga nih ya. Apa tuh, Pak? Artinya kan masalah berbagi ya. Iya. Kita dari ini pribadi, dari aku nge-lab aja kan banyak orang yang record ya video aku, direkam, diposting, terus diposting di YouTube. Rekaman aku bercanda kan suka banyak tuh di lab ya, kocak-kocak. Itu juga sebagian aku udah berbagi sama orang-orang. Artinya mereka ngerekod video aku tanpa izin di lab, terus diposting di YouTube. Buat aku nggak masalah kan, gitu kan. Itu dari situ juga mereka mendapatkan keuntungan ya, mendapat keuntungan. Itu juga aku udah berbagi sama mereka tanpa kita sadari gitu. Aku ikhlas dan dia pun untung gitu kan. Itu pun udah sebagian aku berbagi sama mereka gitu. Dari situ juga aku nggak banyak bicara kan, ini itu Nggak pernah marah ya, Kak? nggak pernah. Aku orang nggak baperan orang. Kan mereka ngambil keuntungan dari kamu sama Kapingan. Nah, buat aku kalau dia ngambil keuntungan dari aku, yang bukan dari YouTube aku kan, kalau YouTube misalnya aku bikin YouTube pribadi, otomatis aku buat hak cipta dong, ya. Tapi kalau untuk di TikTok mereka ambil, lalu dia posting di YouTube dia, buat aku nggak masalah, nggak apa-apa. Biar mereka juga kebagian rezeki juga, saling ngasih rezeki lah gitu buat aku. Nanti dia dapat rezeki dari postingan aku, YouTube dia, aku juga nanti dikasih dapat rezeki juga dari orang lain gitu. Itu aja, saling balas-balasan, Saling bantu. saling Oke. bantu-bantu. Kak, terakhir nih dari aku, cara menghindari yang ribut-ribut kemarin seperti itu, kamu cara menghindarinya gimana lagi nih, Kak? Satu-satunya jalan ya cara menghindarinya ya gitu. Pingkan itu sekarang aku udah tahu. Jadi kalau aku salah, Minta maaf. langsung minta maaf, langsung ciumin dia. Terus sampai dia adem. Udah itu. Sekarang udah tahu udah kuncinya. Udah, karena dia butuh kena. Ya seharusnya kamu ciumin aku dong. Terus ciumin aku terus sampai aku luluh gitu. Jadi aku udah tahu nih kuncinya. Terus dia juga aku udah janji kalau oke, aku akan kayak gitu, tapi kalau setiap aku salah, kamu pun salah, udah jangan pernah diperpanjang. Jangan dibahas lagi terus-terusan. Close, tutup, aku sayangin kamu, aku manjain kamu. Jangan diungkit-ungkit terus. Udah gitu. Kita udah buat komitmen perjanjian tuh. Sebenarnya bertengkarnya bukan karena kayak selingkuh lah, orang ketiga, enggak, cuman salah komunikasi aja gitu doang. Itu pengertian, saling memahami. Karena kan kita nikah juga cepet, baru 2 minggu langsung nikah. Jadi ibaratnya
nikahnya tuh baru pacaran, habis nikah baru kita pacaran, wajar lah gitu, belum saling memahami. Oke, oke. Kak Karim menunjukkan